Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik di youth, di teens, teman-teman sekalian. Kita jumpa di Victorious Devotion pagi ini mau merenungkan kebenaran firman. Dan kiranya apa yang kita renungkan memberikan kita spirit, memberikan kita roh yang menguatkan kita. Untuk apa? Untuk menjalani hari-hari kita menjadi pemenang di dalam Kristus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kembali untuk semua cinta, kembali untuk semua pertolongan, kembali untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami boleh ada pagi ini semata oleh karena cinta, kasih, pertolongan, penyertaan Tuhan yang terus ada bagi kami. Terima kasih untuk juga pertolongan, kasih sayang daripada Roh-Mu yang kudus Tuhan. Yang terus menguatkan kami di tengah situasi belakangan ini Tuhan. Yang terus kami percaya Tuhan memproses kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Teman-teman semua, kita belajar merenungkan firman pagi ini dengan semangat, dengan antusias. Kita mau belajar dan kita tahu, kembali saya katakan tema kita di 2024 adalah barang siapa menang. Haleluya. Kita mau belajar di bulan April, di bulan yang baru ini. Kita mau belajar satu tema, berjuang mempertahankan iman. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Dan bagaimana cara kita berjuang mempertahankan iman? Kita mau merenungkan pagi ini salah satunya adalah dengan tekun dalam iman. Kalau kita bertekun di dalam iman, niscaya kita bisa mempertahankan iman. Kita bisa mengisi perjuangan kita di dalam mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita ambil satu nats dari firman Tuhan di perjanjian baru, Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Dalam terjemahan baru dari LAI berkata demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nggak enak. Kelihatannya nggak enak. Kedengarannya nggak enak. Kalau kita dikatakan bahwa, oh damai sejahtera bagi kamu, sukacita, berkelimpahan. Amin. Tapi dikatakan di sini apa? Di ayat yang di belakang ini di terakhir. Bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nggak ada janji manis. Tapi ada janji penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Dan kita mau belajar untuk apa? Untuk tekun dalam iman. Nggak ada sesuatu yang kita bisa capai tanpa satu perjuangan. Dan perjuangan nggak sekedar berjuang, tapi harus dengan ketekunan. Terus menerus. Tidak putus-putus. Sampai akhir. Haleluya. Yang pertama adalah ketekunan dalam cobaan hidup. Wow, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Boleh cerita deh di kolom komen kalau punya beban hidup. Ya, nanti semua cerita beban hidup banyak. Tapi kita harus tetap tekun dalam iman. Di tengah-tengah cobaan kehidupan sulit, ya sulit. Tapi tetap harus tekun dalam iman. Gak boleh gugur iman percaya kita. Kita diajak bertekun. Apapun kondisi kesulitan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dalam cobaan sekalipun. Ayo tetap bertekun. Yang kedua, terus tekun dalam iman. Dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa kita diajak bertekun dalam iman gak peduli seberapa sulit perjalanan kita. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah dari hambanya Pak Kus, journey atau perjalanan kehidupan kita, wah melihat
perjalanan itu berliku, ya, digambarkan ada saat kita kapal kehidupan kita mengalami pasang, mengalami surut, ombak, badai, tapi kita harus tetap sampai di tujuan akhir kita. Ada banyak yang kita lewati. Tuhan gak pernah janjikan jalan itu mulus, tapi Tuhan janjikan Dia ada menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kehidupan ini ayo, ya, kesulitan pasti ada. Kenapa? Karena untuk membuat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menjadi seorang yang tough, menjadi seorang yang mampu melakukan banyak hal, ya harus melalui banyak ujian, harus melalui kesulitan demi kesulitan. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau jalan kita mulus-mulus aja, kita menjadi orang yang cengeng, menjadi orang yang nggak punya daya juang, menjadi orang yang lembek, menjadi generasi-generasi yang kalau orang bilang generasi sekarang generasi stroberi. Tapi kita enggak. Kita mau tetap kuat. Kita mau tetap teguh, generasi yang benar-benar diproses Tuhan. Lewati banyak kesulitan, tapi tetap melekat kepada Tuhan. Lewati banyak goncangan, tapi kita tetap melekat kepada iman percaya kepada Tuhan. Mungkin sekali-kali kita jatuh, mungkin kita terpeleset, tapi kita bangkit kembali. Kita mau terus lakukan perjalanan, kita mau terus lanjutkan apa yang Tuhan tetapkan dengan tekun di dalam iman. Yang ketiga, pengharapan yang tidak bergoyahkan. Pengharapan yang tetap, yang tidak digoyahkan lewat situasi. Di Kolose 1 ayat 23 dikatakan kita diperingatkan untuk tidak digeser dari pengharapan yang kita miliki di dalam Injil. Pengharapan kita memiliki janji yang luar biasa di dalam Injil. Kita diminta untuk setia kepada Kristus apapun keadaannya. Kesulitan, kesukaran, sengsara sekalipun. Tetap berpengharapan. Kenapa? Karena tatkala kita berpengharapan, itulah yang menjadi kekuatan. Pengharapan, iman percaya itulah yang menjadi sauh. Beberapa waktu lalu, bulan lalu, ya kita bicara, itu menjadi sauh yang apa? Yang membuat kapal itu tidak digoyahkan. Dia berdiri kokoh. Itu pengharapan. Kalau kita berjalan tanpa pengharapan, kita tidak akan mampu melangkah. Kalau kita berjalan tanpa pengharapan, kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat, kita tidak akan bisa bergerak. Pengharapan jangan digoyahkan oleh keadaan apapun. Jadi 3 hal ini yang luar biasa kita mau renungkan pagi ini. Terus tekun dalam pencobaan, terus tekun dalam iman, dalam kisah para rasul ini. Lalu dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 kita belajar bahwa pengharapan yang tidak digoyahkan oleh situasi apapun. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, cobaan, kesengsaraan, kesukaran, penderitaan, aniaya, mungkin godaan lewat kenikmatan juga, lewat posisi yang tinggi. Kiranya kita bisa tetap tekun di dalam iman, dan kita bisa melalui segala macam cobaan, baik kesukaran dan kesenangan itu, dan mengingatkan kita bahwa Allah tetap setia akan janji-janjinya. Dengan mengandalkannya, mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Kiranya kita bisa lalui menghadapi segala sesuatu. Dan dengan penuh keyakinan kita tetap boleh tekun di dalam perjalanan iman kita semua. Haleluya, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan ini yang mengajari kami, mengingatkan kami untuk kami tekun di dalam iman. Di tengah situasi apapun, kami mau tekun di dalam iman. Kuatkan kami umat-Mu, kuatkan kami hamba-hamba-Mu. Dan kami boleh berjuang mempertahankan iman dan jadi pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang luar biasa. Umat berkemenangan, saya terus ingatkan, ayo kirim komennya, ayo kirim tanggapannya, ayo kirim doa-doanya, ayo kirim mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa saling menguatkan
dan saling dikuatkan di dalam Tuhan. Sampai jumpa di Victorious Devotion berikutnya. Haleluya, shalom.